Dokter kalau ada orang periksa ditanya, Pak, kalau merokok enggak, Pak? Oh, merokok, Dok. Berhenti dulu rokoknya ya, Pak, biar ya sembuh, cepat sembuh, kan seperti itu. Ini bukan enggak kayak ini langsung haram apa. Ini aneh. Jadi jangan seperti itu. Jadi sampai ada kata-kata ada satu aja yang menghalalkan rokok semuanya ikut halal katanya. Enggak, artinya harus tahu loh referensi hukumnya itu diambilkan dari mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita selalu dapat lindungan dan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala, di mana aktivitas kita setiap hari kita selalu membaca apakah keseharian kita itu sudah pantas bisa menjadi hamba Allah yang bertakwa kepada Allah dan hamba Allah yang mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi mudah-mudahan kita akan digolongkan dengan orang-orang yang solih, dengan orang solihin, yang ahli ilm, yang ahli Quran. Amin ya rabbal alamin. Jadi kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang apa yang disampaikan oleh saudara kita yang dulunya benar-benar saya senang dengan penyampaian-penyampaian beliau, namun ke belakang-belakang ini memang perlu saya luruskan, apalagi saya tahu ini siapa. Jadi seharusnya sesama Islam harus saling musyawarah, jangan saling mencaci, memaki, karena referensi kitab itu sangat banyak saudaraku. Maka coba kita buka di bab ini lagi, yaitu tentang rokok ini tidak akan pernah ada habisnya. Nanti ada lucu-lucunya juga ini kalau dipikir ini. Nah, coba kita lihat video berikut ini. Merokok haram nggak? Kalau ente tanya sama ana bilangnya halal karena ana merokok dan karena ana perokok jadi halal. Ana punya dalil. Oh, dalil. Kalau ente tanya sama yang nggak merokok, ulama. Oke, apa dalilnya yang bisa menghalalkan rokok? Ulama yang nggak merokok, beliau akan bilang haram. Oke. Jadi di dalam video ini Mas Heri menampilkan videonya Habib Bahar, yang mana Habib Bahar ini mengatakan kalau nanya dengan saya karena saya perokok maka halal. Jadi kalau menanyakan kepada orang yang tidak merokok maka itu hukumnya haram. Jadi ada betulnya, cuman di sini tidak ada hukum rokok yang mengatakan halal. Tapi lebih dahsyat lagi, Beb. Saya sementara ini dukung Beb Bahar ini. Wajib bahkan ini, Beb. Jadi apalagi sekarang ini Beb Bahar ini kayaknya mulai memproduksi rokok, namun masih belum disebarluaskan karena katanya di dalam videonya itu mengatakan masih menunggu izin cukainya resmi, seperti itu. Ya, mudah-mudahan cepat resmi pembuatan izin rokoknya itu, Beb, agar supaya cepat beredar, gitu loh. Jadi gini, Mas Heri, apa dalilnya katanya Mas Heri? Nah, gitu loh. Apa dalilnya? Banyak, Mas Heri. Jadi kebanyakan ulama katanya mengatakan hukum rokok haram, maka ikut ulama yang terbanyak katanya Mas Heri. Nggak ada ulama yang mengharamkan rokok, itu nggak ada. Ulama yang mana? Ketika ada ulama yang mengharamkan itu ya aneh aja. Yang pasti yang mengharamkan, betul kata Habib Bahar, orang yang nggak merokok gitu loh. Nah ini anehnya. Sementara ulama yang banyak itu makruh dan mubah, bahkan timbulnya wajib. Itu seperti itu. Coba salah satu contoh ya, Kang Heri. Jadi ada salah satu syekh itu di mana ya? Kita di Indonesia ini dulu itu ada seorang Syekh Ihsan namanya, Muhammad Dahlan Al-Jampes. Itu Syekh Ihsan Al-Jampes itu ya, itu di Kediri dia itu. Jadi selaku pengasuh Pondok Pesantren Jampes dulunya. Sekarang menjadi Pondok Pesantren Ihsan Al-Ihsan Jampes, ya, itu yang sekarang. Dia itu ada di Gamping Rejo, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Jadi banyak itu karangan-karangan kitabnya itu. Jadi ada Sirajut Talibin, alim dia itu kitab tasawufnya. Ada Tasrihul Ibarah, artinya ilmu falak, astronomi.
Dan Manahijul Amdad seperti itu, ada penjabar. Manahijul Amdad ini adalah satu kitab penjabaran dari kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad, karya Zainuddin Al-Malibari. Itu putra dari Kiai Dahlan, dan Kiai Dahlan ini adalah putra dari Kiai Soleh Bogor. Dia orang alim dan pernah berguru kepada Syekhona Hadrat Syekhona Khalil Al-Bangkalani. Jadi dia pernah belajar kitab Alfiyah cuman cukup ditempuh 2 bulan. Bukan kayak ini, Pak Heri ini. Jadi nggak paham nanti. Kalau nggak ada Alfiyahnya nggak akan paham membaca kitab kuning gitu loh. Juga berguru ke Dahlan Semarang ini. Di bidang ilmu falak, astronomi. Cuman ditempuh 20 hari aja. Jadi beliau memang benar-benar jenius. Beliau itu lahir di tahun 1900 Masehi dan beliau wafat pada tahun 1952 Masehi. Jadi ada salah satu syair itu Kang Heri di sana, itu ada salah satu syair Syekh Ihsan Muhammad Dahlan ini, Al-Jampes ini, dalam sebagai pengarang kitab Sirajut Talibin ini ya, sebagai syarah dari kitab syarah Minhajul Abidin karangan Al-Imamul Ghazali radhiyallahu an, dalam kitab Isradul Ikhwan, kitabnya Syekh Ihsan ini, Irsadul Ikhwan fi bayani ahkami surbil ghahwa wad dukhan. Di dalam kitab itu ada nadom di sana itu, atau ada syairnya beliau. Jadi kata beliau, min jihadil harami wal halali hatta atola kullu fisdidlal, katanya. Jadi di antara mereka katanya berdebat antara hukum halal dan haram hingga masing-masing berkepanjangan. Jadi berpanjang-panjang istidlal. Apa istidlal? Belajar Mas Heri nanti, dicari itu istidlal ya. Dicari istidlal itu. Berpanjang-panjang tentang istidlal. Yu'rafu bitambak bainar ruqah, bainar rufaqah. Dia itu di antara para sahabat-sahabat itu, sahabat-sahabatnya Kiai Ihsan ini ya, tembakau disebut timbak katanya. Nah, sebagian dari mereka menyatakan mauquf secara mutlak. Sampai capek dia itu membicarakan, mencari hujah-hujah, dicari itu hujahnya lewat Al-Quran, lewat hadis, lewat uruf, semua dicari itu, lewat istihzan, itu dicari itu, sampai ujung-ujungnya dia capek sendiri. Kenapa? Ya karena memang tidak akan pernah ditemukan hujah yang mengharamkan mutlak gitu loh, kecuali ada ilat sehingga dia akan menjadi hukum haram gitu. Terjadilah, muncullah hukumnya ketika ada ilatnya gitu. Jadi coba salah satu contoh Imam Mujtahid, jadi muraji ini Ibnu Hajar Al-Haytami dan Imam Abdul Hamid Asy-Syarwani Asy-Syafi'iyah, dia mengatakan wal mu'tamadu annahu makruhun, makruh gitu. Terus ada yang mengatakan mubahun, mubah, boleh. Jadi jangan terlalu ini loh, terlalu kaku, lalu haram terus nggak ada yang makruh enggak, yang mubah enggak, apalagi yang wajib gitu loh. Kalau bab rokok ini tambah nggak percaya kalau wajib itu hukumnya. Jadi kalau nggak percaya ya bukalah kitab Khosiyatu Syekh Ibrahim Al-Bajuri itu, coba dilihat di sana. Jadi disebutkan di dalam kitab Hawasi Asy-Syarwani ini, atau di Tuhfatul Muhtajnya itu ada di sana, bisyarhil Tuhfatul Muhtaj bisyarhil Minhaj, Imam Syihabuddin Al-Abbas Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Hajar Al-Makki Al-Haytami, itu orang alim, al-faqih, orang yang faqih, coba bayangkan. Jadi jangan apa ya, kalau kurang banyak itu, yang banyak itu mubah, makruh, bahkan ada yang mewajibkan. Jangan yang suruh mengikuti yang banyak lalu haram katanya. Di mana dapat dalil lalu haram itu? Jadi letak keharamannya itu Kang Heri itu karena adanya illat suatu penyakit. Kalau memang ada illat, artinya memang dokter memvonis, bahkan kadang kalah dengan dokter. Jadi harus jujur kita itu, kalau memang mau jadi ustadz, jujur penyampaian dari bidang hukum ini harus disampaikan semua, agar supaya orang awam tuh tidak bingung gitu loh. Kalau memang ada yang mubah, memperbolehkan dengan catatan gimana, ada yang mengatakan wajib, tapi dengan catatan gimana, ada yang mengatakan makruh, catatannya gimana, ada yang mengatakan haram, catatannya gimana gitu loh. Jangan langsung haram seluruh
orang di Timur Tengah, orang-orang Arab mengatakan haram semua gitu. Lendak, orang-orang yang dibaca macam tadi ini kitab-kitabnya orang mana? Memang orang Arab kok. Kecuali Kiai Ihsan tadi. Kalau Kiai Ihsan kan orang kita Jawa Timur, yang memang alim alamah dia tuh. Bahkan ya, Kiai Ihsan ini pernah diminta oleh ulama Mesir untuk mengajar di Mesir gitu. Tapi beliau menolak, lebih mengarang kitab dan mengajar mengabdi di Nusantara gitu loh. Jangan diremehkan ulama-ulama kita terdahulu di Nusantara ini. Jadi gini ya, Mas Heri, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.